Inilah ucapan Gus Baha yang membuat Roma dan PWI-LS kepanasan. Sampai sekarang. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadollu, wadollu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi, itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Nah, dengan Gus Baha itu kan saya kagumi selama ini, tapi akhir-akhir ini saya dengar itu di media itu kan, itu sangat menurut pribadi saya itu sangat mengecewakan itu. Jadi kaitannya dengan kenapa itu kontroversi sekali tentang diantaranya itu menghina Rhoma Irama dan cerita hurufat itu yang rupanya itu menurut saya pribadi. Bagaimana sikap menurut Gus ini bagaimana ini pendapat Gus? Kalau pribadi saya terus saja, kami kecewa sekali dengan adanya berita-berita yang akhir-akhir ini dari Gus Baha itu sendiri itu loh. Dan saya mohon. Jadi kebiasaan daripada orang-orang kita keluarga NU itu ketika membaca kitab itu sifatnya taklidi. Apa yang ada di kitab dianggap sebuah kebenaran mutlak. Ini salah. Sehingga beberapa kali Gus Baha itu pernah salah menukil kitab yang mengatakan Said Ahmad pindah ke Hadramaut, padahal kitab itu adalah marjuh, kitab itu nggak benar. Secara yang aslinya tidak seperti itu. Itu menunjukkan bahwa saatnya referensi dan literasi daripada Gus Baha dalam masalah ini harus ditingkatkan. Tidak boleh dalam satu mata, tidak boleh dalam satu itu. Dan belum tentu apa yang dibaca itu adalah sifatnya benar mutlak. Sekarang kita harus bisa merubah sebagai warga NU, karena warga NU jargonnya keilmuan Nahdlatul Ulama. Jadi ketika baca kitab sifatnya bukan taklidi tapi istiqra. Saya pernah bercerita dengan Mbak Ma'ruf Amin ketika itu waktu di Subang, Mbak Ma'ruf Amin itu saya bercerita seperti itu, ternyata beliau juga setuju. Artinya apa yang ada di dalam kitab itu jangan kita anggap benar mutlak. Ini kebenarannya harus diteliti. Sehingga daya kritis daripada Nahdlatul Ulama di dalam Tajdiduddin atau ada beberapa perkara yang kadang-kadang istilahnya Allah itu layak kilun, artinya layak kilun itu artinya ini nggak masuk logika ini harus dibenahi. Baik. Kemudian masalah yang berkaitan dengan pengaji Rhoma Irama, yang masalah itu yang ngomong agama itu itu tergantung dalam kapasitasnya. Kalau orang semua tidak boleh bicara agama, lalu yang mau dakwah ya. Kan kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua tanggung jawab. Ketika Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi artinya tergantung. Yang dilarang orang yang tidak ngerti agama, dilarang itu satu ijtihad di dalam masalah hukum, itu dilarang. Masalah yang berkaitan dengan akidah itu dilarang. Masalah yang berkaitan dengan usuluddin, pokok-pokok agama memang dilarang. Itu harus ulama. Tapi kalau masalah al-wa'dhu wal irsyad, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan nasihat, karena Allah Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi kalau sebama panjenengan nasihati anaknya atau temannya, udah sabar menghadapi cobaan. Kemudian panjenengan mengatakan innallaha ma'as sabirin, Gusti Allah bersama orang sabar. Sampai nggak ngerti nafsu sorof nggak apa-apa, tidak harus jadi kiai, karena itu kapasitasnya hanya nasihat, al-wa'dhu wal irsyad, bukan istihad, bukan hakikat. Jadi saya kira Gus Baha itu harus ditafsir lah, jangan sifatnya am seperti itu nanti akan menimbulkan persepsi yang salah. Ya, jadi kalau sifatnya al-wa'dhu wal irsyad, nasihat, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah istihad masalah hukum, usuluddin, akidah, itu harus para ulama. Ya, baik.
Jadi teman-teman udah tahu. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Kalau dites DNA banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga tidak bisa mendapatkan gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagungkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Sedangkan NU itu menghargai benar yang namanya zuriat Nabi, yaitu Habib. Maka dari itu kalau ada kiai atau ustadz yang meragukan kehabiban, harusnya itu bukan NU. Memang mereka bukan NU, mereka PWILS yang kebanyakan dipecat dari NU. Sekarang cari panggung bersama para dukun dan pembenci ulama kiai yang sejalan dengan para habaib.